Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah. Meskipun dalam kondisi dan keadaan yang sulit, kita bersyukur karena Tuhan Allah kita tetap dan terus memberikan pertolongan bagi kita semua. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah Minggu saat ini. Kita akan masuk ke dalam saat teduh. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku dan merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian nomor 43, Puji Tuhan Allah Penebusku. Ku puji Tuhan, oh Allah penebusku, puji dan syukur ku bawa padamu. Di hadapan Tuhan aku bersujud dengan sukacita, ku memujimu. Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, kemuliaan dan hormat bagimu, Rajaku. Kemuliaan dan hormat bagimu, Rajaku. Hosana, puji Tuhan, bersorak umat-Mu. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud. Utusan Allah kami, muliakanlah Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dalam pengharapan kita kepada Tuhan, mari kita naikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, di hadapan hadirat-Mu kami bersyukur. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami. Engkau yang terus menolong kami dan memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan, karena semua yang kami nikmati, semua yang kami rasakan, kami tahu bahwa Engkau ada bersama kami. Dalam masa pandemi ini kami ingin terus bersyukur kepadamu, karena Engkaulah pemelihara dan tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Pada masa-masa ini ketika kami melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, baik dalam pikiran kami, perbuatan kami, dan perkataan kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan kami dan melayakkan kami untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau menyerahkan diri kami masing-masing. Biarlah dalam masa-masa ini kami tetap kuat dan berpengharapan di dalam Engkau. Karena kami yakin ya Tuhan, di dalam Engkau harapan kami tidak akan hilang. Dan biarlah kami terus bersandar hanya kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau yang menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Engkau yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang jemaat-Mu hadapi pada saat ini. Entah itu pergumulan ekonomi, pergumulan dalam keluarga, dan pergumulan dalam pekerjaan. Tuhan, kami hanya bisa berserah kepadamu. Engkau sendiri yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah pada masa-masa ini kami dapat semakin mendekatkan diri kepadamu. Kami semakin mengenal Engkau dan mengetahui tujuan hidup kami, yaitu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis yang saat ini berjerih lelah di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Engkau sendiri yang melindungi mereka dan memagari mereka ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah wabah yang terjadi, kiranya Engkau terus memberikan hikmat bagi para pemerintah bangsa kami. Setiap upaya yang dilakukan dalam menangani wabah pandemi ini dan dampak yang terjadi akibat pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berkenan dan Engkau sendiri yang memberkati. Kiranya Engkau sendiri yang memulihkan bangsa kami dan juga bangsa-bangsa di dunia, khususnya yang terkena wabah COVID-19 ini ya Bapa. Dan biarlah melalui peristiwa ini, kami rindu semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Pada masa ini banyak program yang tidak dapat terlaksana, namun Tuhan biarlah di masa-masa ini yang kami jalani pada saat ini, biarlah kami terus merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Dan biarlah di masa-masa yang akan datang, semua yang sudah direncanakan dapat terlaksana dan kami boleh bersuka cita bersama kembali di rumah Tuhan. Kami percaya ya Bapa, bahwa Engkau mengendalikan segala sesuatunya dan semuanya itu indah pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita naikkan pujian, Tuhan ku cintamu. Kita akan membacakan bacaan bertanggapan, mendengarkan perintah Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanamanmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bersama-sama, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya, mari kita memberikan persembahan bagi Allah. Jangan saling perlu berkorban, semuanya disembahkan. Letakkan semuanya di atas Kristus dan api akan membara. Bila jalan salib relakah kau tempuh, sudahkah kau pikul salibmu? Kau yang menyerahkan semuanya padanya, setiakah kepadanya? Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk kita berdiri, kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena pada kesempatan hari ini juga Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami, untuk kami boleh memberikan persembahan yang terbaik hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau telah mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sendiri yang berkenan atas persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Dan biarlah melalui persembahan ini Tuhan Engkau berkati, sehingga persembahan ini dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, bangunkan jiwaku yang lesu. Kini ku datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah. Oh bangunkan jiwaku yang lesu. Salam saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan tetap menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu bersatu hati, kita akan berdoa. Terpuji namamu Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik di dalam hidup kami, Tuhan menyertai hidup kami. Di sepanjang umur hidup kami, Tuhan sungguh begitu baik. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami dari setiap kami yang mendengarkan. Tuhan ajarkan juga untuk melakukan kebenaran firman itu siang dan malam. Tuhan memberkati hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu sebagai saluran berkat supaya banyak jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan boleh dapat diberkati. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan mendengarkan satu tema yang bertemakan membangun mezbah keluarga, yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20. Dan kemudian kita akan lanjutkan di dalam kitab Kejadian pasal yang 9 ayat yang pertama. Terlebih dahulu kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Kemudian kitab Kejadian pasal 9 ayat pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Puji Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan, melakukan firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini bertemakan tentang membangun mezbah keluarga. Saudaraku, satu pertanyaan penting yang harus kita renungkan saat ini adalah, mengapa keluarga harus membangun mezbah di dalam komunitas keluarga? Kenapa saudaraku? Karena yang pertama, keluarga itu berdiri sebagai komunitas teologis. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan keluarga berdiri sebagai komunitas teologis? Keluarga berdiri sebagai komunitas teologis artinya adalah bahwasanya keluarga itu harus memandang segala sesuatu berdasarkan cara Allah memandang segala sesuatu. Bahwasanya keluarga itu harus memandang segala sesuatunya di dalam perspektif firman Tuhan. Karena apa? Keluarga ini sedang berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka segala sesuatu itu harus dipandang menurut kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita membaca pada ayat yang ke-20, dikatakan Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram. Ya, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Saudaraku yang terkasih, dalam hal ini Nuh bukan hanya sekedar mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan hidupnya dan kehidupan keluarganya. Tetapi yang sedang Nuh ajarkan kepada anak-anaknya, kepada istrinya adalah bahwa penting di dalam membangun mezbah keluarga.
Seperti yang saya katakan tadi, kenapa kita harus membangun mezbah keluarga? Karena yang pertama, saudaraku, keluarga itu berdiri sebagai komunitas teologis. Maka segala sesuatunya itu harus berdasarkan firman Tuhan. Maka saudaraku, di dalamnya tentunya harus ada perenungan firman Tuhan. Di dalam keluarga harus ada pembacaan kitab suci. Di dalam keluarga harus ada doa. Di dalam keluarga harus ada penyembahan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam keluarga tentunya harus ada diskusi kebenaran firman Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam hal ini, baik itu keluarga dan juga orang tua, saudaraku, itu berdiri sebagai representasi Allah di muka bumi ini. Berdiri sebagai perwakilan Allah di muka bumi ini. Tetapi saudaraku, bukan hanya sekedar berdiri sebagai representasi atau perwakilan Allah di muka bumi, tapi keluarga dan juga orang tua itu juga berdiri sebagai pengajar-pengajar kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan keluarga untuk mengenal firman Tuhan, yang mengajarkan anak-anak untuk mengenal firman Tuhan. Salah satu pertanyaan penting, apa yang terjadi kalau andai kata keluarga tidak pernah diajar kebenaran firman Tuhan? Apa yang terjadi kalau anak-anak tidak pernah mengenal kebenaran firman Tuhan? Apa yang terjadi kalau anak-anak tidak pernah mendengar kebenaran firman Tuhan? Yang terjadi adalah, saya percaya, akan menjadi keluarga yang tidak takut akan Tuhan. Maka anak-anak akan bertumbuh menjadi keluarga yang tidak mencintai Tuhan. Bukan hanya sekedar tidak mencintai Tuhan, tetapi anak-anak dan keluarga juga akan bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka dalam hal ini saudaraku, keluarga itu memiliki satu ikatan covenant. Apa itu ikatan covenant? Ikatan covenant itu adalah ikatan perjanjian antara Allah dengan umatnya. Maka di dalam hal ini, covenant itu memiliki satu pengertian bahwa sekali Allah berjanji, maka Allah tidak dapat mengingkarinya. Maka ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan tidak akan mengingkari janji-janji itu. Karena apa? Allah sendiri yang berjanji, Allah juga akan menepati. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan anak-anak atau keluarga itu sebagai ikatan covenant? Artinya apa, saudaraku? Artinya adalah bahwa Tuhan itu merancang siapa? Merancang keluarga kita, merancang anak-anak kita untuk semakin hari semakin mengenal Dia. Dirancang untuk hidup setia di hadapan Tuhan, dirancang untuk taat di hadapan Tuhan, saudaraku. Maka kita semua keluarga itu dirancang untuk mentaati Tuhan, untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, untuk mengasihi Dia lebih dalam lagi. Saudaraku, yang terjadi kalau anak-anak tidak pernah diajar, saudaraku, untuk mengasihi Tuhan, anak-anak ataupun keluarga tidak pernah diajar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan, ya, seperti yang saya katakan tadi, maka anak-anak akan bertumbuh bukan menjadi orang yang mencintai Tuhan, tapi menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka ini adalah tugas daripada keluarga, berdiri sebagai komunitas teologis, yaitu berdiri berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang kokoh, berdiri berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang teguh. Saudaraku yang kedua, kenapa keluarga harus membangun mezbah? Saudaraku yang kedua, alasannya adalah karena Tuhan sudah memelihara, karena Tuhan sudah memberkati, dan karena Tuhan sudah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Maka kita harus beribadah kepada Tuhan. Maka kita harus mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Sama seperti halnya Nuh. Ketika Nuh beserta dengan seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan, maka yang dilakukan oleh Nuh adalah mendirikan mezbah korban bakaran di hadapan Tuhan. Saudaraku, di dalam perjanjian lama, mezbah korban bakaran itu didirikan dengan tujuan supaya Tuhan berkenan untuk mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh umatnya. Maka harus ada korban bakaran. Saudaraku, korban bakaran di sini di dalam perspektif perjanjian baru itu melambangkan apa? Melambangkan tubuh Kristus yang dipersembahkan bagi kita, menjadi satu korban yang harum berkenan di hadapan Allah. Maka Tuhan Yesus rela datang ke dalam dunia ini untuk apa? Menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Untuk apa lagi? Untuk menyelamatkan kita, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan dan tidak memperoleh kebinasaan, tetapi kehidupan yang kekal. Maka saudaraku, ada begitu banyak alasan mengapa orang bisa mengucap syukur.
Ya, saya bisa mengucap syukur ya karena Tuhan memberkati saya. Karena Tuhan sudah menjawab doa saya. Ya, karena Tuhan sudah baik bagi saya. Tetapi saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan, mengapa kita harus mengucap syukur adalah karena Tuhan sudah mengampuni setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Maka kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita harus beribadah kepada Tuhan, maka kita harus berdoa kepada Tuhan, maka kita harus mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Kalau andai kata Tuhan tidak mengampuni dosa dan pelanggaran kita, mungkin kita sudah binasa. Mungkin kita katakanlah sudah menjadi bahan bakar neraka. Tetapi karena Tuhan sudah mengasihi hidup kita, karena Tuhan sudah mengampuni hidup kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita, maka saudaraku, kita harus mendirikan mezbah. Maka saudaraku, kita harus beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka demikian juga dengan kehidupan kita. Mengapa kita harus mendirikan mezbah? Mengapa kita harus menyembah kepada Tuhan? Karena apa? Tuhan sudah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Maka kita pun harus mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita ajarkan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka memahami. Supaya apa? Supaya mereka mengerti bahwasanya kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita, maka kita sudah binasa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, maka saya akan menutupnya di dalam sebuah ilustrasi. Saudaraku, ada dua orang keluarga. Yang pertama, seorang yang bernama Max Jukes. Yang kedua, seorang yang bernama Jonathan Edward. Mereka adalah dua orang yang hidup sejaman. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dua orang ini memiliki kehidupan latar belakang keluarga yang berbeda. Yang satu orang yang takut akan Tuhan, yang satu adalah bukan orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama kita akan bahas tentang kehidupan Max Jukes. Max Jukes itu adalah seorang ateis, saudaraku. Memiliki 560 keturunan. 300 orang mati sebagai pengemis, 150 orang menjadi penjahat, 7 orang diantaranya adalah pembunuh, 100 orang terkenal sebagai pemabuk, dan lebih daripada setengah keturunan yang perempuan adalah pelacur. Saudaraku, bahkan yang lebih menyedihkan, keturunan Max Jukes telah merugikan pemerintahan Amerika pada masa itu. Tetapi saudaraku, berbeda dengan Jonathan Edward. Jonathan Edward itu adalah seorang Kristen yang cinta akan Tuhan dan setia. Hidup pada Tuhan sama seperti yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun Jonathan Edward tekun belajar dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain fasih banyak bahasa, ia juga gigih memberitakan Injil. Saudara, keturunannya menjadi berkat. Dari 1394 keturunannya, 295 orang keturunannya lulus kuliah. 13 orang diantaranya menjadi rektor. 3 orang dipilih menjadi senator Amerika. 3 orang sebagai gubernur negara bagian. 30 orang menjadi hakim. 100 orang menjadi pengacara. 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah, dan penulis terkenal. 80 orang bekerja di kantor pemerintahan. 75 orang menjadi perwira angkatan bersenjata. Dan 65 orang menjadi profesor. 3 orang menjadi wali kota di kota-kota besar, 1 orang menjadi pengawas keuangan, dan 1 orang lagi menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari dari latar belakang dua keluarga yang berbeda ini? Saudaraku, yang dapat kita pelajari adalah bahwasannya Max Jukes bukanlah seorang yang takut akan Tuhan. Dia tidak pernah memperkenalkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Sehingga tak kalah ketika anak-anaknya bertumbuh dewasa, anak-anaknya menjadi orang-orang yang tidak mencintai Tuhan. Anak-anaknya bertumbuh menjadi penjahat. Anak-anaknya bertumbuh menjadi orang-orang yang durhaka kepada Tuhan. Merugikan pemerintahan Amerika pada saat itu. Tidak menjadi berkat. Karena apa? Dari sejak dini, anak-anak tidak pernah diperkenalkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Anak-anak tidak pernah dididik di dalam takut akan Tuhan. Dan berbeda dengan Jonathan Edward. Jonathan Edward mulai dari sejak dini mengajarkan anak-anaknya. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan keturunannya menjadi berkat.
Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, akibat daripada tidak mendirikan mesbah keluarga, maka keluarga akan menjadi keluarga yang tidak mengasihi Tuhan. Tetapi akibat daripada mendirikan mesbah keluarga di tengah komunitas keluarga adalah maka keluarga menjadi berkat, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada, keturunan kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, oleh sebab itu, sebagai satu kesimpulan, saudaraku, penting untuk mendirikan sebuah mesbah keluarga. Karena apa? Karena yang pertama tadi, keluarga itu berdiri sebagai komunitas teologis. Keluarga itu berdiri berdasarkan sudut pandang firman Tuhan. Keluarga itu berdiri di dalam pengajaran firman Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, kenapa kita harus mendirikan mesbah keluarga? Karena apa, saudaraku? Karena hidup keluarga kita sudah dipelihara oleh Tuhan. Hidup keluarga kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan hidup keluarga kita sudah diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Maka kita harus menyembah Dia, maka kita harus memuji Dia, maka kita harus bertekun di dalam doa, beribadah kepada Allah yang sejati. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita akan menuntut firman Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat berkat Tuhan yang sudah kami terima. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami banyak hal, bahwasanya kami sebagai keluarga Allah, bahwasanya kami sebagai keluarga Tuhan harus berdiri di dalam dasar pengajaran yang kokoh, di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kalau kami, Tuhan, sepanjang hari ini tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak kami, bagi keluarga besar kami. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan kami sebagai teladan yang baik untuk patut dicontoh, ditiru, menjadi satu bagian dalam keluarga Allah. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, pikiran kami, supaya biarlah firman ini tidak kami lupakan, tapi kami lakukan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama responi bagian firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Jemaat sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama-sama kita naikkan pujian untuk solo. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya. Jadilah keluarga yang menjadi murid Kristus. Jadilah saksinya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai keluarga murid Kristus, kita menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita, dan kita siap untuk bangkit bagi Yesus, memberitakan tentang Yesus Sang Juru Selamat kepada seluruh umat manusia. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan puji Raja, tegak mengangkatnya, bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan puji Raja, tegak mengangkatnya, bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Kami para penata layanan ibadah KU hari Minggu 7 Juni 2020 mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.